Selamat siang pemirsa. Saya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Bapak Dominikus Rukianan. Siang ini kami akan berdialog soal pemekaran Provinsi Papua Selatan. Ada beberapa hal yang menarik bahwa pemerintah daerah sedang berusaha untuk menyiapkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk menghadirkan provinsi itu. Tapi ada hal yang sangat menarik di antara hal administrasi itu adalah soal kelengkapan. Persyaratan lain itu adalah harus ada 5 kabupaten. Dan versi Jakarta, Pegunungan Bintang masuk sesuai dengan draft yang terakhir. Sementara masyarakat wilayah selatan, apakah itu dari sisi sosiografi, sisi kultural, dan sisi sejarah, mulai dari misi sampai pada masa pemerintahan Belanda dan UNTA, wilayah selatan ini adalah satu wilayah yang dari sisi-sisi ini sangat berbeda dengan daerah pegunungan, khususnya yang draftnya itu tuh dimasukkan oleh pemerintah pusat itu adalah Kabupaten Pegunungan Bintang. Tetapi sejauh yang kita ikuti selama ini pada Bapak Domin, bahwa Provinsi Papua Selatan ini tidak memasukkan Pegunungan Bintang di dalam, dan masyarakat pada tidak setuju. Nah, kami ingin tahu persis sebenarnya dinamika seperti ini, seperti apa yang diperjuangkan saat ini oleh pemerintah daerah, Pak Dom. Artinya nanti itu apakah nanti Pegunungan Bintang masuk atau tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratannya, dan lebih-lebih tadi itu adalah soal sosiografi dengan kultural. Apakah mungkin Pegunungan Tengah masuk ke wilayah selatan? Mari silakan Bapak Dom. Santai saja Bapak. Tidak, saya pikir itu apa yang disampaikan oleh adik laki-laki ini luar biasa, sangat menguasai materi apa yang terjadi. Dan memang kelihatan akhir-akhir ini kita kan banyak sekali gerakan Paromanus lewat dengan pemerintah daerahnya, lewat kementerian. Kami juga ikut di situ, tapi yang lebih penting lagi kami datangi fraksi-fraksi. Karena kami tahu bahwa pengaruh politik di dalam penentuan ini juga dari Senayan juga bisa keluar harapan masyarakat Merauke. Yang pertama, memang itu ada kekeliruan kita sendiri bahwa kalau kita lihat kabupaten terluas, salah satu kabupaten terluas di Republik Indonesia ini Merauke. Benar, 3 kali Pulau Jawa ya. Kita lalai bagaimana waktu itu mempersiapkan ini. Kita mau ada Papua Selatan, tapi kita semua tahu bahwa mesti ada 5 kabupaten. 5 kabupaten. Itu tidak kita siapkan. Tapi bukan berarti kata terlambat. Kami usahakan mengenai Pegunungan Bintang. Jangankan masyarakat kita, orang ke Pegunungan Bintang saja tidak mau bergabung dengan kita. Ya. Mereka sudah menyatakan diri. Apakah Bapak Dom, apakah pernyataan itu bukan hanya masyarakat wilayah selatan yang tidak mau bergabung, termasuk Pegunungan Bintang juga mereka tidak mau bergabung dengan wilayah selatan. Nah, apakah ini bukan bagian dari sebenarnya itu strategi politik yang dibangun untuk menggagalkan Provinsi Papua Selatan, Bapak Dom? Minta maaf, saya ingin kita kritisi di bagian ini, karena yang kita tangkap sebenarnya ada kelompok-kelompok tertentu juga yang sedang berjuang supaya pemekaran ini tidak berjalan. Maka digantunglah dengan memasukkan Pegunungan Bintang yang tentu pasti masyarakat wilayah selatan tidak mau memasukkan Pegunungan Bintang. Seperti itu Bapak Dom. Ya, mungkin banyak, artinya kan multitafsir Pak. Ya, multitafsir ya. Yang pertama, ada upaya dari Paromanus sendiri. Kami akan undang dari Pegunungan Bintang dan orang-orang selatan yang ada macam Rektor Uncen. Terus Pak Kapolda, terus Kejati, Jayapura, semua datang. Kita berembuk untuk bicara. Termasuk Bupati Pegunungan Bintang hadir, dan beliau waktu itu menyatakan pendapat kira-kira beliau mau bergabung. Kalau tidak dengan dasar itu kami akan langsung ke sana. Tapi kami sebelum itu juga sudah ancang-ancang bicara dengan beberapa fraksi di sana, terutama macam PDI Perjuangan. PDI Perjuangan secara jelas dia bilang Merauke beda dengan daerah lain. Keputusannya dibuat di Jakarta. Itu bisa. Bisa. Artinya tanpa Pegunungan Bintang pun, wilayah selatan tetap mekar. Dan Kota Merauke masuk. Kota Merauke langsung dalam satu paket. Artinya memang Bapak Dom,
yang sedang tidak dipahami oleh semua orang bahwa persyaratan administrasi itu dibandingkan dengan persyaratan luasnya wilayah. Iya. Wilayah selatan Papua 3 kali Pulau Jawa, luas wilayah. Nah, mengapa luas wilayah ini tidak menjadi bagian dari sebuah perhitungan supaya tidak pusing-pusing gitu Pak Dom? Iya, tapi Dengan satu kabupaten lagi nambah untuk sesuai dengan persyaratan atau regulasi yang dipersyaratkan seperti itu. itu yang memang apa ini itu kita bahas masalah ini. Pembangunan di Papua ini orang Jakarta biasa bilang biar kasih turun berapa puluh triliun, tetap kita tidak bisa bangun. Maksudnya sampai kapanpun orang tidak merasakan seperti itu. Kita tetap berbeda, karena pembiayaannya besar. Wilayah sangat luas, manusia jarang. Kebijakan kita itu dari pusat selalu bilang ada di provinsi. Nah, kita pergi urus sesuatu tentang nasib masyarakat Merauke, Pak, itu nanti masuk di program induk daerah provinsi. Lalu kita macam apa sekarang? Suka dan tidak kami harus bicara, itu saja. Nah, Dan memang syaratnya itu sudah dibilang bahwa Merauke ada penanganan khusus dengan cara khusus. penanganan khusus cara khusus. Dengan cara khusus. Siapa yang menyatakan ini Bapak Dom? Ketua ini Pak Hasan dari PDI Perjuangan. PD Perjuangan. Sedangkan yang lain kita kasih mereka tampung. Kalau dari PDI Perjuangan, Pak siapa ini? Itu langsung nanti ketemu di sini, kita bahas. Bahas di sini. Bahas di sini. Dan beliau bilang itu kalau untuk Merauke sudah tenang saja. Atau dia hanya sekedar memberi angin segar kepada warga Tidak, masyarakat kita Merauke? waktu itu sampaikan bahwa PDI Perjuangan penguasa Republik. di Di Senayan. parlemen maupun di pemerintah. Tolong lihat masyarakat kami punya bahasa seperti itu. Beliau bisa itu tidak masalah. Tidak ada masalah Bapak Dom ya. Memang Merauke itu khusus. Harus khusus Bapak Dom. Ya. Karena kita sebenarnya Meskipun Bapak Dom, dinamika yang terjadi saat ini dengan pemekaran, artinya di Pegunungan Tengah, semua pada menolak. ya, Menolak Otsus Jilid 2, ya meskipun istilah jilid ini sebenarnya tidak ada istilah jilid di dalam undang-undang sebenarnya. Artinya kalau kita mau tahu persis bahwa ditolak, lalu kemudian pemekaran ditolak. Tetapi bahwa masyarakat wilayah selatan tetap bulat tekadnya untuk pemekaran. Ya. Nah, persoalannya tadi seperti itu. Artinya kalau diyakinkan oleh fraksi PDI Perjuangan bahwa tanpa harus satu kabupaten lagi untuk menggenapi 5 itu pemekaran tetap jalan, dan proses itu apa? Jadi yang selama Istilah ini- artinya begini Bapak Nur. Karena kita tidak bisa percaya saja hanya mulut yang berbicara, tapi legalitasnya Sangat, dalam bentuk pertama itu adalah itu sudah mulai dibahas di prolegnas misalnya di DPR RI. Nah, karena sampai detik ini yang kita ikuti yang sedang dibahas di DPR RI itu adalah prolegnas tentang revisi Otsus. Nah, pertanyaan saya, apakah pemekaran juga bagian dari prolegnas tentang pemekaran provinsi apa di provinsi Papua, Bapak Dom? Iya. Yang itu sementara ini kan begini Pak. Pak Bupati ini jalan dengan beliau punya alur sendiri. Alur sendiri. Dari pemerintah. Kita lewat DPR. DPR RI. Kami berharap bahwa setelah nanti ada pertemuan selatan-selatan, semua bupati akan datang di sini. Kami akan secara tegas menyatakan apa yang kami tahu. Artinya Bapak Dom, sebelum berbicara selatan-selatan, apakah akan diawali dulu dengan Pegunungan Bintang supaya nanti tidak terkesan bahwa Iya. ini yang bangun strategi ini sebenarnya Merauke yang mau menghendaki sebenarnya itu wilayah selatan tersendiri dan tanpa memasukkan Pegunungan Bintang. Tidak. Atau dia akan diawali dengan apa yang Bapak Dom tadi bilang? Beliau dia akan undang, bupatinya akan undang. Bupati akan datang ke sini. Gubernur ini kita. Pak Rom juga Bupati Merauke sudah kontak beliau bersedia hadir menyampaikan apa pikiran-pikiran masyarakat. Oke, Gubernur Bintang. Seperti tadi Karena beliau- persoalannya Bapak Dom, yang sejauh yang kita ikuti saat ini Pegunungan Bintang ini ibaratnya tergantung. Ke Pegunungan Tengah dia tidak terdaftar di Pegunungan Tengah, lalu kemudian ke Lapago tidak terdaftar, Depago pun tidak terdaftar. Maka dia ada di posisi wilayah selatan. Sayang, artinya dia kayak terkesan terkatung-katung gitu, Bapak Dom. Nah, pertanyaan saya adalah apakah masyarakat wilayah selatan, kalau kita lihat dari sisi antara ras ya warna kulit barangkali itu agak mirip-mirip lah dengan wilayah selatan gitu, Bapak Dom. Iya, kalau macam apa yang artinya kebutuhan kehidupan sosial saja, kita tidak keberatan gabungin siapa. Tapi masalah budaya dan yang lain-lain itu kan yang sekarang dibicarakan seakan-akan itu masalah besar. Kalau menurut saya pribadi,
menurut saya itu kan sebenarnya tidak akan mengganggu juga. Tidak mengganggu. Karena masing-masing punya wilayah secara turun-temurun sudah ada. Kita tidak akan saling berebutan. Artinya tetap kukuh wilayah selatan itu Tetap pada batas wilayah turun-temurun itu, Pak Bram. Iya. Yang banyak ini kan beredar orang mempertanyakan bagaimana kalau mereka di sana itu umpamanya pakai sistem noken, sementara Merauke tidak. Iya. Orang sampai berpikir sebenarnya pemilihan gubernur bagaimana. Tapi kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi sebenarnya artinya kalau kita ikuti Bapak Dom, kekhawatiran noken itu sebenarnya yang lebih demokratis sebenarnya di Pegunungan Bintang dibanding, artinya sangat beda sebenarnya di Pegunungan Tengah yang istilah noken ini. Mungkin ketakutan itu barangkali yang ada dalam pendapatnya di wilayah selatan. Kita mungkin agak mengerti, tapi banyak masyarakat tidak mengerti. Terus penyampaian kepada mereka, oh kalau di sana itu satu orang disebut dia gubernur, maka nanti terjadi seperti di Jayapura. Bahwa orang-orang pantai itu tidak akan bisa jadi gubernur selama orang selatan orang-orang gunung masuk. Pemikiran ini yang membuat kekhawatiran masyarakat itu berlebihan, saudara. Iya. Ya, perlu ada banyak penjelasan. Penjelasannya. Jadi butuh sosialisasi. Artinya tidak berarti Bapak Dom Iya. tidak mengakomodir Iya. Pegunungan Bintang, tetapi nanti kita lihatkan dinamika yang akan berkembang. Yang nanti forumnya kan ada lagi iya. itu bupatinya akan datang di Nanti sini. kan apa ini itu setelah itu kita undang beliau sesama saudara kita tidak mau tolak. Tidak Tentu mau tolak. iya, tentu bupati dia harus menyampaikan apa aspirasi masyarakat. Begitupun Pegunungan Bintang juga seperti itu. Merauke juga akan mempertahankan masing-masing. Berarti volume dialog dari hati ke hati Iya, yang akan dari dibangun selatan ke selatan diundang. supaya Pegunungan Bintang merasa tidak diakomodir. Iya. Lalu kemudian masyarakat wilayah selatan juga Iya. melihat persoalannya tidak seperti yang Iya. yang diwacanakan selama ini begitu. Jadi nanti setelah pertemuan itu ada beberapa langkah yang kita ambil. Tentu saja mesti ada tim yang sosialisasi bahwa apa yang selama ini kita dengar menakutkan sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Benar. Terus yang kedua, keputusan mereka dari ini supaya tidak merasa bahwa Merauke tolak. Iya. Ya, Merauke tolak, kita ke sana. Tapi pernyataan artinya yang sementara beredar itu bahwa memang mereka tolak, tidak mau ganggu Merauke. Kesulitan-kesulitan. Yang tadi seperti dijelaskan oleh adik laki-laki itu, ada banyak perbedaan. Benar. Ada banyak perbedaan. Tapi pada prinsipnya kalau hidup kehidupan sosial, contoh macam kita orang asli saja, jadi orang asli Papua ini. Mereka punya dusun kalau tidak dikorek, dia tidak pusing. Yang penting dusunnya tidak disentuh, sudah. Karena kehidupannya di situ. Yang sekarang buat mereka ketakutan ini hanya masalah politik. Orang bilang itu di sana itu daerah merah juga, ya kan? Kalau gabung di sini kita dianggap kabupaten merah juga. Itu kan yang sementara berkembang. Dan isu ini kan belum tentu benar. Benar. Ya. Kewajiban kita untuk menjelaskan kepada mereka. Ya sebenarnya kan artinya sepanjang yang kita tahu ini Pegunungan Bintang ini sebenarnya tidak masuk di dalam konteks seperti dinamika yang terjadi di Pegunungan Tengah saat ini. Artinya mereka dari dinamika politik lokal jauh sekali sebenarnya yang kita tahu gitu. Nah, tapi sangat menarik nih Bapak Dom karena wilayah selatan Papua. Harap proses ini bisa berjalan cepat ya Bapak Dom. Kita berharap sebelum bulan Juli itu kita sudah bisa mempersiapkan itu. Bulan Juli ini? Ya, bulan Juli. Dan kita juga macam ini, Merauke memang harus tambah kota Merauke, terus mesti ada juga satu kabupaten baru yang spesial untuk orang asli Papua. Batas Bian sampai di Digu. Batas Bian sampai di Batas Bian Digu. Nah kemarin kami bicara masalah batas tanah, kami menjadi masalah besar ini masalah Digu, masalah Sungai Digu ini. Iya. Itu rupanya ada surat yang Pak Bupati Mapi bawa, lalu Pak Bupati Merauke tanda tangan 17 Desember 2020 kemarin. Lalu itu dijadikan sebagai acuan untuk penetapan patok-patok, dan dari masyarakat Merauke sendiri itu tanah adat semua itu. Dan secara pemerintahan kita rugi itu 12 kilometer dari tepian Sungai Digu. Itu yang buat kemarin kita urusan beberapa kali. Sampai sempat saya dengan Pak Bupati langsung ke KP untuk bicara. Rupanya waktu itu surat itu dibahas secara tertutup, tidak ada orang yang tahu. Yang tahunya setelah kita ke kementerian, Pak sudah ini kan kesempatan surat Merauke yang mati. Pasal kita sudah pasang. Iya. Jadi untuk waktu itu karena kita protes, dikasih batas sampai tanggal 9 kemarin. Tanggal 9 harus Merauke masukkan itu. Tetap sudah dikasih masuk Bapak Dom. Ada tim yang berangkat. Ada tim. Jadi begini ceritanya, itu batas Merauke ini, batas Mari ini itu kan sampai di Kondo. Ada Kondo sampai Digu. Kondo sampai Digu. Digu batas sebelah sini.
Ya. Tapi beberapa waktu lalu itu ada perkelahian atau peperangan antara suku Yakai dengan apa ini Auyu. Auyu. Akhirnya ada 3 kampung Auyu itu pindah ke daratan sebelah Tanah Mari. Tanah Mari. Tinggal di Yodong. Di Yodong, Badamepe. Ini kan nama-nama Marin semua. Oh iya. Terus ada satu suku yang pulang punya kampung Yoloba itu. Dong kembali tahun 58 dong bisa kembali. Jadi waktu mereka menetap itu orang Marin bilang tinggal saja, kamu tidak usah jalan kemana-mana, kamu bisa cari makan sih. Kita tanah ini kami punya. Terus waktu itu karena bagi-bagi wilayah untuk pemerintahan kecamatan, mereka lebih dekat ke Bade daripada datang ke Merauke. Lalu mereka walaupun tinggal di tanah Merauke, tapi mereka masuk dalam pemerintahan Bade. Setelah pemekaran Merauke sendiri, Mapi sendiri, Mapi mau jadikan tempat mereka tinggal ini sebagai milik masyarakat Mapi. Ini yang buat masalah besar. Akhirnya kemarin itu Pak Rom tawarkan, karena patok-patok sudah ada, ditawarkan hanya 2 kilo dari pusat kota kampung 2 kilo radiusnya. Itu menjadi milik pemerintahan kampung. Lebih dari itu masyarakat adat. Bapak Dom, yang sampai saat ini juga masyarakat belum ikuti kesepakatan ibu kota. Ya. Apakah memang kesepakatan ibu kota mengikuti proses perjalanan sejarah masa lalu dan otomatis di Merauke, atau masih ada diskusi-diskusi di antara 4 bupati wilayah selatan penentuan wilayah ibu kota provinsi Papua Selatan besok itu, Bapak? Iya, orang perorangan itu kan masih ada. Mapi juga dia bertahan bahwa dia sudah mulai ada artinya sinyal seperti itu. Ya. Bahwa Mapi dia mau berusaha untuk dia jadi ibu kota provinsi. Karena dilihat dari satelit dia paling tengah. Ke Asmat, ke Mapi, ke Boven juga. Kita harus akui bahwa mereka hebat. Iya. Mapi lebih hebat dari kita. Mereka punya tim yang kerja. Oh, sangat hebat. Mereka bisa tahu di satelit itu tiang-tiang berdiri apa semua mereka tahu. Mereka kenapa sengaja apa yang buat Bade menjadi kabupaten sendiri. Kan Bumuara Digul itu. Iya. Masuk dalam rancangan ini. Terus Senggo. Itu strategi bagaimana supaya mereka tetap di tengah. Merauke kita hanya bertahan bangga pada sejarah. Tapi kalau kita sudah bicara sekarang ini kan bukan hanya kita bicara sejarah. Fakta-fakta pendukung. Iya, benar. Artinya ini luar biasa, Bapak. Ya. Merauke hanya batas bicara dan tetap mengagungkan. Kita bangga dengan Bangga dengan sejarah. Kita kakak. Iya. Kami yang buat kamu. Tapi hanya sekarang orang main satelit. Ini pertarungan satelit. Setelah saya duduk dengan wakil bupati Mapi, Mapi sudah seperti ini. Ya, mereka lebih main. Berarti kesepakatan ibu kota provinsi Papua Selatan belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan. Belum ada. Belum ada. Karena kita di Merauke bangga bahwa ini kan ibu kota dulu, kabupaten dulu semua jadi kabupaten Merauke, ibu kota di sini. Ini yang masih dipikir dan dibayangkan oleh orang-orang Merauke. Tapi saudara-saudara kita di lain sudah mulai main dengan orang bilang hitung bintang, perang tarung bintang. Merauke ketinggalan. Dan perang teknologi. Ya, mereka jauh, sangat maju. Untuk bayi Romanus naik kemarin baru kita mau bertarung lagi kembali mengenai batas wilayah. Kalau tidak kita gelap. Kita gelap. Itu sempat sampai Pak Rom langsung keluar. Jadi kemarin penandatangan surat itu kan saya dengan Pak Sekda. Pak Romanus keluar. Dia ketemu langsung dengan Pak Tito. Jadi prosedur ini semua sudah berjalan ya? Betul. Sudah berjalan. Yang lain artinya saya boleh mengatakan Bapak Dom, ya. Provinsi Papua Selatan itu sekarang sudah ada di pelupuk mata kita. Betul. Benar. Meskipun yang menjadi persyaratan sesuai dengan regulasi seharusnya ada satu. Ya. Penambahan kabupaten. Tapi atau kemarin ada jaminan. Pemekaran kota Merauke menjadi. Itu kemarin sudah bisa. Kenapa tidak bisa satu kali dari PDI Perjuangan sudah disampaikan? Kami percaya PDI Perjuangan harus jadi sasaran. Apa yang di situ yang pegang. Maksudnya di parlemen itu kan mereka yang pegang. Ya. Jadi kemarin kita baru ketemu dengan Golkar. Golkar setuju dengan kami. Apa yang kami sampaikan, mereka juga terima, berarti sudah aman. PKS sudah lebih dulu juga. Supaya kalau bisa pemekaran Merauke juga langsung di satu kali syarat itu Merauke langsung. Pertanyaan saya berikut, kapan hadirnya Bapak Dom? Kalau sudah ada di pelupuk mata ini masih sebuah ibarat ya.
realitanya kapan, Pak Dom? Ya kita berharap kan karena ketua DPD mau turun sendiri ke sini, Pak Bambang. Pak Bambang Susatyo. Susatyo. Kemarin sudah dengan Pak Rom dia datang sendiri, melihat perbatasan apa semua. Mudah-mudahan beliau kembali itu, beliau sudah dorong dari DPD juga, Mas. Kalau di Pak Tito sendiri sudah tidak ada masalah juga. Dan apa ini kecuali kalau daerah lain sudah mekar, kita belum hanya alasan 5 ini kan kita bisa khawatir. Tapi kita belum, itu tidak ada masalah. Jadi kami jalan itu Pak Bupati tetap di eksekutif lewat dia punya jalur hierarkinya, kami tetap di DPR. Di situ kita masing-masing anggota langsung masing-masing fraksi ketemu dengan fraksi atau kita Merauke semua sama-sama duduk dari semua fraksi lintas fraksi kita ketemu dengan salah satu fraksi. Kami sudah ketemu dengan DPD Perjuangan, PKS kami sudah ketemu, sekarang kami ke Golkar dan mereka sambut baik semua. Ya. Baik, Bapak Dom. Ya. Terima kasih banyak sekali bahwa selama ini masyarakat hanya dengar ceritanya, ternyata sudah sebegitu jauh proses ini berjalan dan Provinsi Papua Selatan dalam waktu dekat pasti akan terwujud. Ya. Kemarin ini juga ada Pak Ketua DPR ada ketemu dengan Pak Mahfud juga bahas tentang PPS. Tentang PPS. Bicara tentang masalah kita kekurangan satu kabupaten. Karena kabupaten apa? Pegunungan Bintang rupanya tidak bersatu. Ada petunjuk-petunjuk nanti beliau kembali. Kemarin baru pertemuan dia. Jadi kami ada kerja. Cuma kami sudah malu juga kan perjanjian ini mungkin sudah berjalan 17 tahun. Selalu masyarakat kita sampaikan bahwa ini PPS merata. PPS ya. Ini sebentar PPS akan menjadi sebuah hadiah Natal ya, macam-macam lah versinya masa lalu. Tetapi harap bahwa ini sudah yang terakhir nih Bapak Dom ya. Ini yang kita mau kerja diam-diam begitu kita kasih tahu dan datang. Ya. Kerja diam, tapi diam, hasilnya ada. Setelah dia muncul itu sudah. Kita persembahkan. Meskipun persyaratan pusat ibu kota tadi belum. Tetap pusat ibu kota karena begini, Ibu Sri Mulyani sendiri bilang kalau pemekaran daerah itu kami tidak kasih keluar uang untuk bangun kantor. Sinyal bahwa Merauke sudah siap karena waktu Pak Jokowi sendiri datang dia bilang begini, wah ini sebenarnya Merauke ini sudah layak jadi provinsi. Dilihat kantor bupati. Karena kalau kita mulai bangun dari nol, infrastruktur dan segala macam itu kan jauh sekali, jauh berat. Kalau hanya Merauke di sini kan dengan cat lalu apa nama apa ditulis saja provinsi Papua. Iya. Ya kan bisa tuh, Pak. Iya betul. Jadi kita mau bangun ini untuk kesejahteraan masyarakat atau ego pribadi kita masing-masing. Berarti Bapak Dom untuk 3 kabupaten lainnya dengan mempertimbangkan soal beban biaya untuk mewujudkan perjuangan menghadirkan provinsi itu, sebaiknya infrastruktur yang sudah ada di Merauke ini legowo lah. Kita gunakan itu dulu. Manfaatkan itu dulu. Ya. Ibu kota negara saya bisa pindah ke ibu kota ke provinsi. Apalagi ibu kota provinsi ya. Jadi jangan ego sekarang. Yang ada sekarang jalan dulu. Yang ada jalan dan proses mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena salah satu persyaratan juga di situ disebutkan mengenai infrastruktur yang sudah tersedia. Merauke yang paling layak dan paling siap. Jadi kita berdoa tidak ada orang punya ambisi pribadi masuk di dalam ego sentris, ego pribadi. Tapi kita buka karena kita punya maksud pemekaran ini sebanyak-banyaknya kebutuhan kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapak Dom. Ya, Tuhan berkati. Selamat siang.